Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sigotullah Akbar selaku dosen mata kuliah pengantar kurikulum. Saya Tubagus Muhammad Lutfi Insani Suhaimi akan memberikan sedikit gambaran tentang pengaruh dari COVID-19 terhadap kurikulum yang ada. Yang pastinya dengan adanya COVID-19 ini, pendidikan itu semakin bisa dibilang menurun dari kualitasnya karena tidak efektif dalam segi pembelajaran, karena COVID memaksa kita untuk belajar di rumah. Studi di rumah bisa dibilang memang kurang efektif dibanding dengan tatap muka. Makanya mengubah kurikulum itu tidaklah mudah, karena yang belajar di sekolah pun itu masih harus terus dievaluasi karena banyak kekurangannya juga. Selain guru juga harus bisa memberikan pengajaran yang baik, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19. Bisa dibilang ilmu yang diterima kepada anak-anaknya tentunya itu sangat menurun, bukan sedikit, kalau bisa bilang jauh menurun. Sebab apa? Yang diberikan guru kepada murid yang sekarang kena pandemi ini nih, itu hanya kebanyakan itu tugas, sedangkan yang memantau itu hanyalah orang tua. Maka dari itu mengubah kurikulum dari yang kita bertatap langsung dengan sekarang ini yang di rumah itu sangat jauh berbeda. Ilmu yang lebih banyak pada saat bertatap muka, sedangkan di rumah bisa dibilang ya hanya bisa mengerjakan tugas saja yang diberikan. Tapi dengan begitu kita harus bisa mengatur strategi agar supaya murid-murid atau siswa ini, para peserta didik, bisa belajar setidaknya mendapatkan ilmu yang lebih baik. Sebagaimana yang sekarang kita amati, yaitu banyak dari tingkatan TK dulu. Bisa dibilang itu koordinasi antara pendidik dengan orang tua itu bisa dibilang harus sinkron, dimana saat pendidik memberikan tugas kepada anak didiknya itu harus ada pengawasan orang tua. Contohnya, saya punya teman kerja, dia udah punya anaknya masih TK. Saya tanya gimana cara belajarnya, dia bilang ya kayak gitu. Memang dia bilang yang lebih ribet itu orang tuanya karena harus laporan dan laporan. Anak muridnya itu kan dia masih TK, ya orang tuanya harus bisa memandu. Kalau dia lagi menggambar, silakan sama orang tuanya nanti difoto, dilaporkan kepada gurunya. Kemudian juga harus diajarin membaca di rumah dengan orang tua itu harus lebih aktif. Justru peran orang tua ini harus lebih aktif pada saat pandemi seperti ini. Kerjasama antara orang tua dengan peserta didik, kemudian dengan pendidik atau tenaga pendidik, itu harus bisa bekerja sama, terutama dalam hal komunikasi. Terus dari tingkat SD pun mungkin sama, tugas, kemudian foto kirimkan ke grup atau kirimkan kepada gurunya. Dari tingkat SMP maupun SMK, terutama adik saya, itu bisa dibilang ya tadi, tugas, foto. Tapi pokoknya ini peran orang tua juga harus membantu di sini, mengawasi anak-anak yang sedang belajar. Kan memang mau gimana lagi, sulit untuk menjelaskan pada saat di rumah. Ini pengalaman kita kayak belajar ini melalui Zoom atau Google Meet. Ya tadi mungkin banyak yang cuman nongol, kemudian suaranya dimute, kemudian cabut karena malas mendengarkan. Kayak tadi memang kurang efektif. Tapi sebagaimana mungkin kita harus juga punya kesadaran, yaitu kita itu butuh ilmu. Kita itu harus memerhatikan, walaupun tadi kebisingannya jelas kalau melalui media-media kayak Zoom itu banyak yang di silent, di mute, nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan suaranya, nggak kedengeran suaranya. Tadi kita harus bisa kesadaran diri kita juga. Dan juga pastinya memang dengan pandemi ini
sangat sulit. Pendidikan pastinya jauh turun sangat drastis. Tapi bagaimanapun caranya, sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan itu bisa memberikan metode kurikulum yang baik. Selain tadi tugas yang habis dikerjakan terus dikirim ke grup, dilaporkan, kemudian agenda hariannya kayak sholat itu di STM, jujur adik saya juga sholat duha dipantau, baca Quran, sholat tuh difoto. Jadi biar kita tahu lah guru dengan muridnya itu gimana sih aktivitasnya, oh ternyata kayak gini. Ya mungkin hanya itu yang bisa dibilang pada saat COVID ini. Tapi setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir, semoga kita bisa belajar seperti biasa, dan itu harus dikoreksi lagi tentunya gimana solusinya supaya orang-orang yang dididik ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik, yang tidak hanya lebih banyak tugas, karena mau gimana pun ya memang hanya seperti itu, atau belajar dari online. Yang pasti kesadaran kita, kerjasama antara orang tua itu juga harus. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.